Kitab Yesaya 41 ayat 10 berkata, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini, Allahmu." Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu ketakutan yang paling sering mengikat manusia adalah takut ditolak. Karena takut ditolak, seseorang tidak berani memulai. Karena takut ditolak, seseorang menyembunyikan pendapatnya. Karena takut ditolak, seseorang terus berusaha menyenangkan semua orang. Pada dasarnya, setiap manusia ingin diterima. Kita senang ketika dihargai, diperhatikan, dan dianggap penting. Namun masalah muncul ketika penerimaan manusia menjadi sumber nilai diri kita. Akibatnya, hidup kita mulai dikendalikan oleh pendapat orang lain. Kita menjadi takut mengambil keputusan yang benar jika keputusan itu tidak disukai banyak orang. Padahal, tidak mungkin semua orang akan menyukai kita. Bahkan Yesus yang sempurna pun pernah ditolak, dihina, dan ditinggalkan. Karena itu, kebebasan sejati dimulai ketika kita menyadari bahwa nilai hidup kita berasal dari Tuhan, bukan dari persetujuan manusia. 1. Takut ditolak membuat kita kehilangan jati diri. Ketika seseorang terlalu takut ditolak, ia mulai hidup untuk memenuhi harapan orang lain. Ia berkata ya, ketika sebenarnya ingin berkata tidak. Ia mengikuti arus meskipun tahu itu salah. Ia rela mengorbankan prinsip agar tetap diterima. Lama-kelamaan, ia kehilangan keberanian untuk menjadi dirinya sendiri. Rasul Petrus pernah mengalami hal ini. Karena takut kepada orang-orang di sekitarnya, ia menyangkal Yesus 3 kali. Ketakutan sering membuat seseorang melakukan hal yang sebenarnya tidak sesuai dengan isi hatinya. Itulah sebabnya kita perlu membangun identitas kita di dalam Tuhan. Jika kita tahu siapa kita di hadapan Tuhan, kita tidak akan mudah goyah oleh penolakan manusia. 2. Tuhan menerima kita apa adanya. Kabar baiknya adalah Tuhan tidak mengasihi kita karena kita sempurna. Tuhan mengasihi kita karena kasih-Nya yang besar. Banyak orang merasa harus menjadi lebih baik terlebih dahulu sebelum datang kepada Tuhan. Padahal Tuhan justru mengundang orang yang lemah, letih, dan berbeban berat untuk datang kepadanya. Ketika kita memahami kasih Tuhan, hati kita menjadi lebih kuat. Penolakan manusia memang menyakitkan, tetapi itu tidak menentukan masa depan kita. Yang menentukan hidup kita adalah apa yang Tuhan katakan tentang kita. Dan Tuhan berkata bahwa kita berharga di mata-Nya. Saat kebenaran itu tertanam dalam hati, kita tidak lagi hidup untuk mencari pengakuan manusia. Kita hidup untuk menyenangkan Tuhan.